Jadi makhluk seperti ini membuat kulit itu gatal sekujur tubuh ya. Jadi ada kalangan bangsa jin yang memang bisa berakibat gatal sekujur tubuh. Nah, ada kalangan bangsa jin seperti itu ada. Dan biasanya itu agak sulit, agak bandel ya, diobatinya tuh agak sulit sekali. Ciri-cirinya begitu. Nah, udah pakai obat termahal sekalipun dia tetap ada dan balik lagi. Jadi nggak bisa dipungkiri memang jin-jin itu mereka mempunyai keahlian keterampilan yang berbeda-beda sesuai jenis-jenis bangsa jin tersebut. Jadi bangsa jin itu ada banyak jenisnya. Nah, ibu ini terkena penyakit kalau kata kita mah jurik jarian gitu ya. Tuh ada yang membuat santet ya, itu khusus jin-jin santet. Jin santet itu bermacam-macam lagi. Ada yang memang jin santet itu mereka ahli di bidang membuat gatal tubuh. Ada lagi jin santet yang ahli membuat sakit kepala. Ada lagi jin santet yang ahli membuat perut besar, bengkak. Ada lagi jin santet yang ahli membuat badan kaku. Ada yang ahli di bidang itu. Jadi jin-jin santet itu nggak sama keahliannya. Mereka berbeda-beda. Ada juga jin santet yang merusak rumah tangga. Ada juga jin santet yang merusak usahanya sepi, pindah kemana-mana selalu sepi. Nah itu harus segera diruat, kalau nggak bisa naik-naik nanti. Gampang kan Bu? Ina rata. Ibu na leles. Set. Waduh. Iya dari muda ya. Nah, tahan kia tiasa teh Bu. Tahan Bu. Tahan kia nya. Tahan kia Bu. Tarik nafas. Nggak bisa. Iya dulu. Masa ada orang? Tarik nafas. Nyeri Bu, iya. Nyeri pisan? Nyeri. Oh. Tangan nyeri. Iya tongkong nyeri dikiekeun. Oh. 55-nya. Soka sawahan teh, Ibu. Soka sawahan teh. Henteu. Ujungnya nama ke pasar. Oh di pasar. Tapi terus 10 tahun itu ke pasar ya. Kunaon? Di pasar. Tekiat. Iya Pak. Panyawat. Penyawatnya ada. Baca ta'awud Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca asap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gatalnya sekujur badan ya Bu. Ini ada udah lama ini. Harus buang dulu. Kita buang dulu Bu ya.
Tarik nafas pelan-pelan. Udah dibuang, Bu. Udah dikeluarin. Udah lama nempelnya, Bu. Aduh. Kalau pas dikeluarin yang begitu, hodam jahat begitu, makhluk jahat ya, itu rasanya nggak enak, itu rasanya nggak enak ya, Bu, rasanya ya. Iya, iya, tuh, rasanya nggak enak gitu. Nah, yang ngerasain si Ibu, kalau si Ibu ngerasain. Jadi pas dibuang makhluknya itu nggak enak ke badannya juga, rasanya tuh dia nggak enak, Tiris, Bang. jadi tiris. Iya. Ini tinggal pemagaran, Bu, ya. Dipagar, tarik nafas, baca kulhu. Udah, itu teh ada yang nempel, Bu, tadi teh udah dikeluarin. Si A mah nggak ngerasain, yang ngerasain masih Ibu. Khawatir sih. Selama Ini anak keberapa, Bu? Si A anak keberapa? Adik bungsu, mantu. Bungsu, mantu. Ya. Oh. Bager atuh mainan tuh teh. Ngomongnya menuju ke Jawa. Oh, nu ke Jawa. Sakit sih gitu tukar aja nih bilang. Di mana? Kayak apa? Kayak amai. Oh, di Kulon, Kulon, ya. Kiai Amai di Kulon. Putra bini istri abini. Hari Ibu di mana aslinya? Iwin Sengkang. Windu Sengkahan. Minantuna. Oh, nikah ka putrana eta. Mun. Sepuh eta. Upami nirisana tabu sabaraha? Kadang wanti maghrib, pada sholat maghrib, kadang jam 12 pun. Oh. Coba Ibu ngelelah lah. Letahna keluarkan ngelel. Oh ya.
Ibu upami nirisan ibu ada panas dingin, itu ibu ada tipesnya ya? Tipes. Ada tipesnya juga gitu. Jadi nanti ibu pas nyampe rumah masak air hangat ya, masak air hangat, terus nanti ini dicelupin ke air, air hangat buat mandi ya, langsung mandi pulang dari sini gitu. Kalau meriang panas dingin itu ibu ada tipesnya ya gitu. Selain ada tipesnya, kalau yang lainnya tuh ada tempelan, beda lagi ya Bu ya. Jadi ada penyakit batin, ada penyakit lahir. Jadi makhluk seperti ini membuat kulit itu gatal sekujur tubuh ya. Jadi ada kalangan bangsa jin yang memang bisa berakibat gatal sekujur tubuh. Nah, ada kalangan bangsa jin seperti itu ada. Dan biasanya itu agak sulit, agak bandel ya, diobatinya tuh agak sulit sekali. Ciri-cirinya begitu. Nah, udah pakai obat termahal sekalipun dia tetap ada dan balik lagi. Jadi nggak bisa dipungkiri memang jin-jin itu mereka mempunyai keahlian, keterampilan yang berbeda-beda sesuai jenis-jenis bangsa jin tersebut. Jadi bangsa jin itu ada banyak jenisnya gitu. Ada yang membuat santet ya, itu khusus jin-jin santet. Jin santet itu bermacam-macam lagi. Ada yang memang jin santet itu mereka ahli di bidang membuat gatal tubuh. Ada lagi jin santet yang ahli membuat sakit kepala. Ada lagi jin santet yang ahli membuat perut besar, bengkak. Ada lagi jin santet yang ahli membuat badan kaku gitu. Ada yang ahli di bidang itu. Jadi jin-jin santet itu nggak sama keahliannya, mereka berbeda-beda. Ada juga jin santet yang merusak rumah tangga. Ada juga jin santet yang merusak usahanya sepi, pindah kemana-mana selalu sepi. Nah itu harus segera diruat, kalau nggak bisa naik-naik nanti. Ada yang jin santet membuat karyawan itu pada nggak betah. Nah itu kalau nggak diperbaiki ya usahanya lama-lama bubar juga kan. Nah jadi jin santet itu banyak yang memang ada di aspek kehidupan kita. Nah, tetapi terkadang kita tuh nggak menyadari kalau itu tuh perbuatan jin santet, rival kita. Nah, yang bahaya tuh kiriman rival kita, karena rival kita akan selalu standby ngontrol kita. Dia akan selalu mengawasi kita, dia akan selalu mengintai kita. Nah, yang bahaya itu karena mereka yang melakukan, mereka selalu mengintai, sedangkan kita nggak sadar, dikiranya itu kejadian biasa aja. Nah, susah naik karir, orang baru masuk karirnya udah naik, pangkatnya udah naik, jabatannya udah naik, tapi kita nggak naik-naik jabatannya. Nah itu ada sesuatu dalam diri kita yang membuat rezeki itu agak seret gitu ya. Nah jadi aspek kehidupan itu mau tidak mau akan bersinggungan dengan aura negatif. Nah, siapa yang auranya kuat, positif, maka dia akan bertahan maju. Siapa yang lemah auranya, maka dia akan mudah terpapar oleh energi negatif gitu. Kalau bahasa aura itu boleh dibilang imunitas tubuh ya, imun. Kalau imunnya bagus, maka virus apapun, bakteri apapun akan sulit masuk ke tubuh kita. Gitu paham ya? Ini perbandingannya loh. Perbandingannya itu seperti imunitas tubuh kita manusia. Kalau imunnya lemah maka dia akan mudah sakit. Tapi kalau imunnya kuat, dia kuat dari penyakit apapun. Orang sebulan sakit udah 3 kali, 2 kali, dia nggak sakit-sakit sebulan. Nah, itu karena imunnya bagus. Nah, dalam dunia gaib pun sama, ada imun, ya. Jadi barang siapa yang energinya lemah, maka dia akan mudah terpapar aura negatif. Nantinya ya seperti aspek yang tadi saya sebutkan, gitu. Aspek kehidupannya tuh banyak yang terganggu. Semuanya kacau aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا خفضهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إلى الرب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملنا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطله 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 إن الله عمل المفسدين ويهلك الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صافا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما سواد من نار ونحاس ولا تنتصران وبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيي العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع ترى من فتور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Nah, jadi ketika kita mau naik taraf kehidupannya, kita harus berusaha lahir dan berusaha batin. Kenapa berusaha batin? Apa hubungannya? Hubungannya tidak bisa dielakkan, hubungannya tidak bisa dipisahkan, hubungannya erat. Ketika manusia kerja, lalu ingin naik karir, hubungannya apa dengan batin? Hubungannya adalah batin itu adalah rasa. Bagaimana mungkin kita naik pangkat jika atasan kita tidak merespon kita? Bagaimana mungkin kita naik pangkat jika atasan kita tidak pernah tahu tentang kita? Bagaimana kita bisa naik pangkat kalau atasan kita itu tidak ada rasa sama kita? Rasa itu seperti apa? Bukan berarti rasa cinta dan lain-lain ya. Rasa itu memperhatikan, minimal ngeh dia kepada kita. Gitu. Bisa saja atasan kita tuh nggak ngeh adanya kita. Bisa saja atasan kita tuh nggak ngeh hasil kerja kita tuh nggak ngeh dia. Jadi ini untuk yang jadi bos juga terkadang merasakan kita tuh nggak ngeh dengan salah satu karyawan kita.
Itu penyebabnya ada blok aura. Gitu penyebabnya. Jadi nggak ngeh aja atasan tuh ke hasil kerja kita. Padahal hasil kerja kita lebih bagus daripada yang satunya. Tapi dia ngehnya tuh kepada yang satunya. Jadi merasa ngeh gitu, ada dia tuh. Padahal yang kerja bagus itu ini yang tidak ngeh dengan keberadaannya. Nah, jadi membuat orang itu ngeh itu membuat merasakan orang itu ada. Nah, itu yang berhubungan dengan dunia gaib, Mas, ya. Jadi kata siapa berkarir itu tidak ada hubungan dengan dunia gaib. Jabatan itu diraihnya dengan hal gaib. Apa itu? Rasa. Si atasan itu punya rasa sehingga merekomendasikan. Ini usaha apapun akan berkaitannya dengan rasa. Itu wilayah gaib, bukan wilayah logika. Logika Anda dipakai sekeras apapun hasil kerja Anda, kalau memang atasan Anda tidak ngeh, kalau memang klien Anda tidak ngeh, maka dia akan merasa adem. Dia merasa biasa aja adem. Nah, salah satu contoh kita gini. Ketika ada beberapa orang yang berdagang, ya, dagangannya sama nih. Ditawarkan dia sama kita. Dia nawarin nih sama kita. A, B, C, D. Ada 5 orang yang nawarin dagangan yang sama. Ada 5 orang yang menawarkan untuk membeli barangnya sama. Tetapi kita belinya, ya, yang dari awal kita nggak niat beli, datang lagi orang nggak niat beli, datang lagi orang nggak niat beli. Tiba-tiba pas ada orang tersebut kita niat beli. Pasti pernah merasakan itu, saudara semua. Yang nonton ini pasti pernah merasakan itu. Tiba-tiba kita niat beli sama orang ini. Padahal dari kemarin tuh nggak mau dan nggak niat, nggak mau beli ini, nggak ditolak semua. Pas ada orang tersebut, tiba-tiba kita berubah pikiran. Rasa, ngeh. Oh iya ya, mungkin butuh ini. Tiba-tiba kita tertarik dan beli. Nah, setelah orangnya pergi, kita mikir, buat apa ya beli ini? Nah, itu namanya rasa. Itu wilayah ilmu gaib. Itu masih wilayah ilmu gaib. Itu masih wilayah kegaiban. Jadi kehidupan itu tidak akan lepas dari wilayah kegaiban. Kehidupan manusia tidak akan pernah bisa lepas dari wilayah kegaiban. Karena masa depan, besok hari adalah wilayah kegaiban juga. Nah, jadi gelombang pikiran manusia itu tidak akan lepas dari gelombang kegaiban. Jadi kita itu kalau bisa melihat, ya, di luar alam yang kita lihat ini, kita mempunyai gelombang-gelombang, mempunyai spektrum energi. Nah, jadi naik turun. Di situ akan menentukan besok akan gimana. Nah, jadi makanya sering Baginda Nabi sering menyuruh kita berpikir positif, ya. Nah, karena apa? Karena berpikir positif itu bisa menetralkan aura kita. Aura kita bisa stabil, imun kita tuh bisa stabil. Nah, jadi jin santet itu bukan hanya membuat sakit, tetapi juga kehidupan. Nah, beda halnya dengan si ibu ini. Kita kembali lagi, kalau si ibu ini terkena jin yang memang membuat gatal. Jadi si jin ini membuat gatal sekujur tubuh. Nah, jadi bahaya ya. Nah, kalau tidak nanti merembet satu keluarga. Nah, bukan hanya gatal ya, ada yang dibutakan matanya jadi buta, ada yang jadi kaku badannya, ada yang jadi hilang ingatan, ada yang lemes kerasanya. Itu perbuatan bangsa jin. Nah, itu harus diwaspadai sebelum tambah parah. Karena yang dikhawatirkan nanti merembet ya. Merembet tuh nanti satu keluarga bisa aja kena. Nah, itu bahaya. Jadi harus segera dipagar, kalau tidak berbahaya buat keluarga ya. Nah, jadi itu saja saudara semuanya. Kita harus tetap waspada karena orang yang benci sama kita terus memperhatikan kita. Sedangkan kita yang tidak punya rasa benci kepada siapapun, kita tidak pernah memperhatikan orang lain. Nah, sehingga kita tidak sadar bahwa kita tuh sedang dikerjain santet sama orang yang benci sama kita. Nah, itulah kelemahan kita. Kita sering nggak ngeh, kita sering merasa nggak mungkin, kita sering merasa nggak akan ada santet itu. Dan pada akhirnya dia merasakan sendiri kehidupannya terganggu. Nah, itu indikasi santet itu banyak ininya ya, banyak gejalanya. Bukan hanya 1-2 perut besar, bukan hanya itu. Banyak sekali. Salah satunya si ibu ini gatal sekujur tubuh, lalu ada dingin ya. Nah, itu sudah diobati tapi nggak ada respon, nggak ada reaksi. Nah, biasanya harus diobati dulu dengan batinia. Kalau sudah diobati dengan batinia, biasanya nanti obat-obat medis itu reaksinya cepat biasanya.
Itu perbedaannya. Makanya jangan aneh kalau ketika saudara berobat medis ke sana kemari tapi nggak ada hasil sedikit pun. Nah, saran saya saudara berobat batiniah dulu. Supaya apa? Supaya selimut aura negatif itu, ya, selimut aura negatif itu dibuka dulu. Dibuka dulu, dibuang dulu, dihancurkan dulu selimut aura gaibnya yang jahat. Nah, setelah itu baru medis. Nah, maka nanti obat medis itu akan cepat meresap dan fungsinya tuh lebih cepat. Nah, terkadang begini loh, pernah ada dicek oleh alat medis itu nggak kedeteksi. Tapi setelah diobati, tiba-tiba dia pulang dari sini lalu berobat lagi, pas dideteksi oleh alat rekam medis itu terlihat. Yang tadinya nggak kelihatan beberapa kali pindah-pindah nggak kelihatan, tiba-tiba kelihatan setelah pulang dari sini, lalu dicek lagi dia ke dokter, tiba-tiba kelihatan. Nah, itu sering sekali terjadi. Saya sering mengalami hal seperti itu, ya. Sering ada pasien yang datang ke sini, lalu dia bercerita begitu. Nah, disitulah berarti hal gaib itu mempengaruhi gelombang elektromagnetik. Jadi mempengaruhi gelombang-gelombang magnetik, ya, gitu. Jadi sistem kelistrikan pun ternyata bisa dipengaruhi oleh mereka. Nah, jadi kita harus betul-betul waspada karena percaya tidak percaya hal gaib itu selalu berdampingan dengan manusia. Anda percaya ataupun tidak percaya, hal gaib itu selalu berdampingan dengan kehidupan manusia. Karena hal gaib itu mempengaruhi gelombang akal. Hal gaib itu mempengaruhi gelombang rasa hati. Nah, bagaimana kalau akal kita, hati kita terpengaruh oleh gelombang gaib, terpapar oleh gelombang gaib negatif, maka hasilnya kehidupan maju enggak, mundur enggak, gitu. Jadi bahaya buat masa depan, bahaya buat karir, bahaya buat keluarga, bahaya buat kesehatan. Banyak sekali faktornya. Begitu ya semuanya. Semoga sehat selalu, terus berikhtiar untuk yang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang sedang mengalami kesulitan, semoga disudahi kesulitannya. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Memberikan kemudahan dan diberikan jalan-jalan kesembuhannya, ya. Terus semangat berobat karena mengobati badan kita termasuknya adalah ibadah, ya. Gitu. Mengobati diri kita termasuknya ibadah. Karena menjaga ciptaan Allah. Nah, jadi saudara-saudara selamat berpuasa, dan kalau mau datang ke sini, datangnya hari Senin sampai Kamis jam 8 sudah di sini, usahakan, ya. Gitu. Terima kasih banyak. Kalau mau belajar ilmu kesepuhan, ini banyak yang mau nanya, belajar ilmu kesepuhan itu syaratnya 1 bisa baca Quran, 2 ada biaya pendidikan, ya. Kalau mau privat ilmu kesepuhan, nah di WA aja nanti, ya. Terus datangnya kapan? Kalau belajar ilmu kesepuhan datangnya bebas, hari apapun bisa, ya. Datangnya bebas, hari apapun boleh, hari apapun bisa. Kalau mau belajar ilmu gaib apapun, ya, tinggal datang aja. Nah, itu aja mungkin. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu.